Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ulasan kita pada hari ini adalah merupakan refleksi. Refleksi berarti kita melakukan analisis yang sifatnya sedikit kontemplatif. Kontemplatif artinya kita hanya menyimpulkan apa-apa yang kita anggap penting dan sangat penting yang terjadi pada tahun 2021 yang kita nilai menjadi gambaran umum dari kondisi ekonomi Indonesia tahun 2021. Ya, sebagai gambaran umum sekaligus bersifat reflektif, tentu tidak semua hal di-cover, diliput ya, apalagi kalau hal-hal yang bersifat sangat kasus atau sangat teknis itu harus dalam ulasan yang lebih lengkap ya. Saya untuk malam ini fokus kepada yang sifatnya reflektif lalu poin-poin umumnya. Kemudian saya mencoba juga memberikan pandangan tentang bagaimana kemungkinan yang terjadi tahun 2021 yang kira-kira kondisi umum ekonomi Indonesia di 2021 itu seperti apa. Nah, sebagaimana judul, pada dasarnya saya memang termasuk yang berpandangan yang telah terjadi tahun 2021 belum pulih akibat dampak pandemi. Dan saya memperkirakan di tahun 2021 pun masih belum pulih. Nah, tentu saja prediksi ini agak suram, mungkin jauh berbeda dari prediksi otoritas ekonomi ya. Otoritas ekonomi itu berarti pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK. Tetapi dengan maksud ramalan yang suram atau sebutlah sedikit pesimis ini tidak dalam arti pesimis tentang ini tidak bisa diperbaiki, namun berharap ini menjadi warning lah dari saya salah seorang pembelajar ekonomi dan saya yakin banyak pembelajar ekonomi bahkan ekonom atau pemikir ekonomi yang lain juga memberikan gambaran supaya pemerintah, otoritas ekonomi secara umum itu melakukan antisipasi. Nah, mengapa saya menilai ekonomi tahun 2021 belum pulih? Itu tentu dasarnya ada dua ya. Satu, perbandingan dengan kondisi 2019. Jadi ibarat orang sakit itu ya perbandingan dengan kondisi ketika dia sehat. Tetapi sebenarnya kalau menurut kajian yang mestinya lebih bersifat ilmiah, bersifat teknokratis dengan perhitungan-perhitungan yang lebih presisi, perbandingannya bukan dengan 2019, tetapi dengan seandainya pandemi tidak ada, artinya hipotetis. Nah, ini mungkin lebih gampang ketika kita membayangkan pertumbuhan atau pertumbuhan lah ya, pertumbuhan ekonomi itu seperti bayi gitu loh. Bayi itu kan di setiap usia ada ukuran normalnya, berat normalnya. Nah, ketika dia di bulan ke-8 misalnya dia sakit, selama sebulan, di bulan 9 berat badannya turun, maka untuk menyatakan sembuh di bulan ke-10 kah atau di usia dia 11 bulan atau setahun, bukanlah kembali kepada berat badan tahun ke-8, bulan ke-8, tetapi adalah dengan ukuran normal di usianya itu. Itu baru bisa disebut pulih. Tentu ketika berat badannya sudah kembali naik, dia disebut membaik, tetapi belum pulih normal seperti lintasannya. Nah, mestinya sebagian ukuran pemulihan itu tentu tidak seluruh indikator. Jadi saya ulangi ya, cara pertama kita mengukur sesuatu itu pulih atau tidak adalah pada kondisi 2019 sebelum pandemi, dan untuk beberapa indikator yang penting itu justru berdasarkan mestinya ketika tidak ada pandemi, hipotetis ya, itu maka lintasannya seperti apa, maka pulih itu adalah kembali ke lintasannya, bukan kembali ke angka 2019. Itu secara teknis bisa disebut menghitung kesempatan yang hilang, opportunity loss. Jadi kesempatan yang hilang akibat kita mengalami resesi. Nah, baik ukuran yang lebih konservatif kembali kepada 2019 ataupun standar dan ukuran yang memakai opportunity loss
itu kita bisa memilih beberapa indikator ekonomi yang utama. Sebagai pembelajar kita fair ya, berapa 7 indikator kah? Mungkin 3, mungkin 5, 7, 11, berapa indikator yang penting-penting. Kalau kita hanya memakai satu indikator ya bisa, tetapi berarti kan kita menggambarkan hanya pada satu aspek. Dan karena sebagai pembelajar ekonomi yang berusaha untuk seobjektif mungkin, tentu tetap subjektif ya, tapi berusaha untuk sedapat mungkin cukup objektif, itu kan nggak mungkin memakai satu indikator. Nah, sebutlah untuk kesempatan kali ini saya memakai kira-kira 7 indikator, 7 kelompok indikator. Karena di setiap kelompok indikator itu ada 1-2 indikator tambahan. Nah, ketujuh-tujuhnya ini lazim dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh Bank Indonesia dan OJK. Hanya mungkin dalam pemberitaan publik satu indikator lebih sering dipakai baik oleh pemerintah maupun oleh diskusi ataupun oleh tanggapan. Nah, 7 itu antara lain adalah soal pertumbuhan ekonomi. Berarti kalau bicara pertumbuhan ekonomi ada soal produk domestik bruto di sana. Lalu soal tingkat pengangguran. Nah, kalau bicara soal tingkat pengangguran sebetulnya dimaksud adalah indikator ketenagakerjaan. Ada beberapa indikator ketenagakerjaan yang juga layak dibicarakan. Yang ketiga soal kemiskinan, indikator tingkat kemiskinan. Tentu ada yang terkait juga. Lalu soal penyaluran kredit perbankan, karena dianggap kredit perbankan ini juga adalah sesuatu yang menjadi ukuran apakah ekonomi itu telah pulih ketika dia telah mengalami resesi. Nah, kemudian yang kelima soal tingkat penjualan eceran, penjualan real. Ini juga menjadi ukuran yang lazim. Apakah ekonomi pulih atau tidak adalah dari perkembangan tingkat penjualan ecerannya. Itu mencerminkan beberapa hal, 2 hal pokok paling tidak. Pertama adalah daya beli, kemampuan masyarakat untuk membeli, dan yang kedua ya daya dorong kepada industri maupun jasa yang melakukan penjualan secara langsung ataupun tidak ya kepada konsumen. Nah, yang keenam kita juga bisa bicara indikator terkait dengan soal hubungan internasional, perdagangan internasional. Jadi biasanya tidak cukup untuk memakai ekspor impor, tapi yang lebih luas pengertiannya yaitu transaksi berjalan. Lalu juga kita bicara arus modal asing yang masuk maupun yang keluar, begitu juga dengan keuntungan yang harus dibayar, bunga yang harus dibayar. Nah, itu namanya menganalisis faktor eksternal perekonomian. Yang ketujuh dan bisa dikatakan menjadi sangat penting dalam kondisi sekarang adalah bagaimana kondisi fiskal pemerintah, terutama APBN-nya. Kira-kira 7 itulah yang mau saya pakai dan itu lazim. Nah, namun memang di dalam kenyataannya itu yang paling banyak dipakai itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini ya kalau digambar ya dia di Indonesia kalau dari tahun berapa ya? Dari tahun 1970 sampai ke tahun 2020 yang sudah berlalu dan 2021 yang sudah 3 triwulan, sudah hampir habis, itu kita bisa melihat rata-rata pertumbuhan per tahunnya. Jangan lupa pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun, jadi atas tahun sebelumnya. Disederhanakan tahun 68 sampai 1997 selama era Soeharto, itu rata-rata pertumbuhan per tahun 6,77. Ada tahun-tahun yang mencapai 9, bahkan hampir 10. Ada tahun-tahun yang hanya 2,5 di era kurang lebih selama berapa itu? Hampir 30 tahun itu ya. 20 tahun lah. 30 tahun benar, maaf 30 tahun. Nah, kemudian terjadi krisis ekonomi di tahun 97 pertengahan, maka dampaknya di pertumbuhan ekonomi 98 yang mencapai minus 13%, minus 13% lah, itu kontraksi pertama dalam sejarah ekonomi Indonesia dengan laju yang kontraksi yang sangat tinggi. Bisa dibayangkan ya, kontraksi 13% itu artinya produk domestik bruto, barang yang diproduksi, barang dan jasa, nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi tahun 98 itu lebih rendah 13% dibandingkan 97. Sebelumnya selalu positif, tadi dengan rata-rata 6,77. Jadi bisa dibayangkan kalau tahun sebelumnya 100, naik 7% itu ya tahun berikutnya 107 produksi barangnya. Kalau minus 13% itu berarti kalau tahun sebelumnya 100, tahun itu berarti 87, jadi turun 13 poin, ya kurang lebih begitu. Nah,
membaik pada tahun 99, hampir mencapai 1%, lalu di kisaran 4,5% selama 2000 sampai 2004, selama 5 tahun ya era Gus Dur maupun Megawati. Lalu di era SBY 1 dan 2 rata-rata setahun 5,72. Itu namanya rata-rata ya, berarti ada tahun-tahun yang 4,5, ada tahun-tahun yang 5, berapa, ada yang lebih dari 6. Tapi rata-rata 5,72 di era Pak SBY. Di era Pak Jokowi yang pertama itu rata-ratanya turun menjadi 5,03%. Jadi suka disebut era Presiden Jokowi ini lintasan pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, ketika terjadi pandemi, dia turun menjadi min 2%. Nah, ini pertama kali negatif setelah tahun 98. Nah, berapa 2021 yang sedang berjalan ini? Semula di awal-awal pemerintah sempat waktu masih pembahasan setahun yang lalu ya, sempat mengira bisa 5%, kemudian diberi rentang yang turun lagi. Nah, terakhir ini pemerintah sendiri memperkirakan rentangnya itu ya berapa ya, antara 3,7 sampai 4,5 itu perkiraan terakhir resmi. Berarti kalau 3,7 4,5 itu di tengahnya berarti kurang lebih 4,1 kan begitu toh. 4,5 ditambah 3,7 berarti itu adalah berapa, 8,2, berarti titik tengahnya 4,1. Tetapi belakangan juga diralat lagi yang ketika Bu Sri Mulyani menyatakan minggu kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi akan 5% di triwulan 4, kalau itu terjadi di total 4 triwulan itu hanya akan 3,8. Nah, karena itu saya taruh itu perakiraan itu saya 3,8 sudah sejak beberapa bulan yang lalu, baru belum sekarang. Nah, tahun 2022 diperkirakan 5,2 oleh pemerintah dan saya oke saja dengan perkiraan itu. Tetapi cara menghitung seperti ini, lalu apakah 5,2 itu pulih? 3,8 jelas nggak pulih, ya kan? Karena sebelumnya 5,03. Lalu apakah 5,2 itu pulih? Ya pulih kalau dilihat angkanya dibandingkan rata-rata 5,03. Tetapi untuk menyebutnya pulih, itu sebenarnya tidak tepat. Mengapa? Karena 2 tahun sebelumnya, 2020 dan 2021 itu di bawah lintasannya. Maka kalau dia tumbuh 5,2, dia tumbuh di 5,2 itu sebenarnya atas baseline, atas basis data yang sudah turun. Nah, belum pulih sebenarnya. Kalau mau pulih dia bukan 5,2, sekitar 8. Nah, bagaimana caranya melihat itu? Saya ajak berpikir yang lebih lebih mendasar pada asal angka pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi itu saya sudah katakan, itu adalah perhitungan atas produk domestik real. Ya, kalau di bahasa awamnya produk real barang dan jasa. Jadi kalau 1 tahun itu, pada suatu tahun, selama setahun produksinya 105, tahun sebelumnya 100, maka naiknya 5%. Nah, jadi 5% itu didapat dari 105 atas 100. Karena itu angka persentasi itu sebenarnya hanya penyebutan, yang paling pokok barang dan jasanya yang 105 itu. Maka kita bisa membuat proyeksi bahwa kalau dia turun 2% itu jadi berapa? Misalnya dari 100 jadi 98, lalu naik ke 3,8, berarti kan 98 ditambah kenaikan 3,8 atas 98 itu kurang lebih ya 98 ditambah 36, berarti hanya sekitar 100 berapa itu? 103 kurang sedikit, 102, berapa? Tidak ke 105 loh. Nah, maka kita tidak bisa menyebut telah pulih karena kita bisa membuat kayak bayi tadi, kalau dia usia 8 tahun sekian, 8 tahun, 8 bulan sekian, 10 bulan sekian, 12 bulan sekian, lalu dia sempat sakit, dia turun, kita lalu bisa buat lintasan andai tidak pandemi. Pakainya adalah PDB real. Nah, kalau pakai cara begitu, tidak cukup 5,2% untuk pulih di tahun 2022. Mungkin kalau bisa 10% mungkin sudah hampir pulih itu, tinggal dibuat simulasi. Nah, tetapi kan pemerintah tidak berani tidak berani dan menjadi tidak realistis mungkin menurut perhitungan kalau naruh angka 10%. Lalu pemerintah buat proyeksi resmi ya, proyeksi itu disampaikan pada nota keuangan RAPBN 2022.
Saya gambar dari angka tersebut PDB realnya. Apa yang terjadi? Dengan cara menggambarkan proyeksi andai tak pandemi, lalu dengan proyeksi optimis pemerintah, pemerintah membuat dua versi ya, yang optimis dan yang biasa. Yang optimis itu disebut dengan reform, skenario reform, artinya reformasi berjalan, pajak kah, kebijakan-kebijakan tertentu kah. Lalu kalau yang as usual tidak ada reformasi itu proyeksi biasa. Nah, saya pakai saja pun proyeksi yang optimis, jadi pemerintah rencananya berjalan, itu maka dengan cara menghitung begitu, sampai 2025 kita sebenarnya belum bisa dikatakan pulih. Ibarat bayi tadi belum kembali ke lintasannya, kepada angkanya. Kalau berdasarkan hitungan ini mungkin mestinya di 2027 kita bisa pulih. Nah, saya coba juga dengan mengutak-atik proyeksi IMF, sama hitungannya, bahwa ekonomi akibat resesi 2% dan konstruk ekonomi Indonesia yang terdampak pada berbagai strukturnya, itu mengakibatkan perhitungan pemulihan ekonomi atas dasar PDB real dengan memperhitungkan opportunity loss, itu sebenarnya masih belum pulih di 2-3 tahun mendatang. Itu juga yang terjadi dulu sebenarnya tahun 98, 2003, 2004 itu bisa dikatakan pulih 4 atau 5 tahun kemudian, bukan pada tahun 99 yang atau tahun 2000 yang sudah 4% lebih, bukan. Nah, itulah yang harus kita pegang. Karena itu kalau dikaitkan dengan real, dengan kenyataan, itu nanti mencerminkan keadaan membaik. Membaiknya betul karena tadi ekonomi sudah mulai tumbuh, tetapi dia belum pulih seandainya lintasan ekonomi berjalan tanpa resesi. Nah, ini diperkuat oleh fakta tentang sektoral. Jadi kualitas. Nah, angka pertumbuhan ekonomi itu adalah agregat. Jadi betul bahwa ekonomi sudah akan tumbuh 3,8, insya Allah tahun 2021 ini. Bisa 3,7 loh ya, atau 3,6, tapi mari kita optimis, hitungan terakhirnya 3,8. Tahun 2022 ditargetkan 5,2 oleh pemerintah. Nah, baik, saya ikut pemerintah, anggap saja kita optimis 5,2. Dan itu tadi sudah saya katakan, seandainya tercapai, sebenarnya belum pulih. Nah, lebih perlu diperhatikan lagi adalah tunjangan atas angka 3,8, penunjang ya, bukan tunjang. Penunjang pendukung atas angka 3,8 dan angka 5,2 itu adalah terkait dengan sektor-sektor yang tidak biasa sebelumnya. Tidak biasa itu artinya ya sektor-sektor tertentu yang kemudian memang berkembang lebih pesat dari sektor lainnya. Bahkan dia tidak terdampak oleh pandemi. Misal sektor informasi komunikasi, sektor jasa keuangan, sektor jasa kesehatan. Nah, yang tumbuh lebih cepat dari yang lain-lain. Bahkan dia tidak kontraksi. Nah, faktanya yang ada di selama era Pak Jokowi, 3 sektor besar, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. 3 terbesar itu terbesar kontribusinya, maupun penyerapannya atas tenaga kerja. Itu selama 5 tahun sebelum pandemi pun laju pertumbuhannya di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu 17 sektor PDB-nya. Di antara 17 itu ada 3 sektor yang besar mencapai separuhnya. Yang besar dengan nilainya maupun yang besar dengan serapan tenaga kerjanya itu cenderung di bawahnya. Nah, ketika pandemi itu tidak berubah. Meskipun pertanian bertahan ya di tahun 2020 tetap bisa tumbuh, yang lain negatif. Tetapi di tahun 2021 mulai kembali ke lintasannya di bawah pertumbuhan ekonomi. Industri pengolahan sampai triwulan 3 sedikit di atas PDB, tapi saya duga sampai akhir nanti dia tetap hampir sama atau sedikit di bawah PDB. Apa maksudnya? Maksudnya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia tersirat kualitasnya menurun dari sisi ini. Karena sektor-sektor yang menggendong, menyerap tenaga kerja banyak, itu tidak bisa tumbuh di atas rata-rata. Tapi sektor-sektor yang lebih padat modal, yang tidak banyak menggendong tenaga kerja secara porsi ya, lalu kemudian belum menjadi sektor terbesar, maka pertumbuhan ekonomi itu kurang berkualitas. Tentu ini khas Indonesia. Kalau kita bicara misalnya Singapura, wajar kalau dia sektor infokom, jasa keuangan misalnya yang meningkat pesat, ya pertaniannya nggak ada atau sangat sedikit, wajar. Tapi kalau Indonesia perhitungannya lain. Nah, berarti
penunjang saya untuk mengatakan tidak pulih adalah ini, bahwa selain angkanya belum menunjukkan pulih, kualitasnya juga tidak membaik, bahkan sedikit memburuk. Nah, kualitas pertumbuhan ekonomi ini erat kaitannya dengan indikator kedua tentang pulih atau tidak, yaitu ketenagakerjaan. Perekonomian yang pulih dari keadaan yang memburuk itu antara lain diperlihatkan oleh kembalinya membaiknya indikator ketenagakerjaan. Mengapa? Karena waktu dia memburuk, ini memburuk. Jadi ketika resesi dimanapun, termasuk Indonesia, mau karena dulu 98 atau dampak pandemi, itu pengangguran menaik. Jumlah penganggur naik, tingkat pengangguran naik. Jumlah penganggur itu jumlah orangnya, tingkat pengangguran itu jumlah penganggur tadi dibandingkan dengan angkatan kerja. Tapi jangan lupa, ini adalah pengangguran terbuka. Ya, ada jenis data ketenaga kerjaan lain yang misalnya bekerja tapi tidak penuh, bekerja tapi tidak dibayar. Itu kan tambahan informasi. Kita pada fokus pengangguran terbuka dulu. Pengalaman di tahun 98 ketika krisis, itu krisis tadi memulih dalam 3-4 tahun berdasarkan pertumbuhan ekonomi tadi kan di atas. Tetapi dalam hal tenaga kerja pengangguran tetap meningkat di tahun 2000 juga 2004, 2005 mencapai puncaknya di tahun 2005. Jadi lama dia krisis secara ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi telah pulih, tapi pengangguran tidak. Jumlah maupun presentasinya turun pelan-pelan, tetapi sampai dengan sebelum krisis di 2019 tingkat pengangguran terbuka kita belum pulih seperti sebelum krisis 98. Bisa kebayang ya. Apakah ini khas Indonesia? Ternyata tidak. Ketika Great Depression di Eropa, di Amerika terutama Amerika, itu ternyata sama secara pola ya. Pertumbuhan ekonomi bisa pulih dalam 3-4 tahun, dalam bentuk angka 2 tahun, dalam bentuk memperhitungkan opportunity loss tadi, memperhitungkan kehilangan butuh 5-6 tahun, tetapi pengangguran kembali ke tingkat semula sedikitnya butuh 8-9 tahun. Nah, meskipun kemarin resesi itu hanya resesi karena pandemi itu menaikkan pengangguran dari 5,28 menjadi berapa? 7,07% dari sisi persen, dari sisi orang menaikkan menjadi 2,7 juta jadi 9,77 juta, menambah sekitar 2,7 juta orang. Itu untuk menurunkannya itu belum kelihatan karena angka di 2021 baru turun sedikit. Saya kasih proyeksi 2022 itu dari saya. Saya kira belum, bahwa kapan angka 5,28% tingkat pengangguran Agustus 2019 kembali. Menurut proyeksi IMF itu terjadi 2026. Nggak saya gambar di sini ya. Ya umpama kita optimis ya mungkin 2025. Jadi belum pulih kan. Nah, itu dari sisi pengangguran terbuka. Dari sisi yang lain indikasinya lebih tidak baik. Jadi pekerja yang akibat pandemi, akibat resesi yang terdampak pandemi, itu ada jumlah pekerja tidak penuh yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, itu bertambah jumlahnya. Yang mencapai jumlahnya totalnya mencapai 46 juta orang, naik dari 36 juta. Jadi selama pandemi itu bertambah 10 juta orang yang jam kerjanya berkurang, kurang lebih begitulah. Nah, presentasinya juga mencapai 36%. Nah, 2021 itu secara jumlah tetap bertambah beberapa puluh ribu lah ya. Jadi tidak pulih. Nah, kapan ini pulih saya belum bisa memproyeksikan, tetapi untuk orang pekerja tidak penuh ini kembali menjadi pekerja penuh, bisa jadi butuh waktu lebih lama juga. Nah, indikasi lain adalah pekerja bebas di pertanian, buruh tani, itu juga selama pandemi itu meningkat dan belum pulih di 2021. Lalu juga ada jenis pekerja yang disebut, jadi bekerja mereka bukan TPT, bukan penganggur, berjenis pekerja keluarga tidak dibayar. Jadi ini agak unik ya. Dia bekerja tapi membantu keluarganya atau membantu orang, tidak dibayar secara langsung, mungkin ya dapat makan ya, tapi tidak dianggap kompensasi. Itu dicatat bekerja oleh BPS. Ya kayak korupsi itu tidak harus orang memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain juga disebut korupsi kalau dia menyalahi aturan. Nah, sama bekerja ini dan jumlahnya luar biasa ya.
dari 14,7 juta menjadi 18,32, jadi naik hampir 4 juta orang akibat pandemi. Secara ilustrasi ya orang yang sebelumnya bekerja lalu pulang kampung bantu saudaranya atau ayahnya atau pamannya atau siapa bertani karena tidak ada pekerjaan lagi, atau warung kaki lima, penjual makanan kah atau warung kelontongan. Ada keluarganya nganggur, anaknya kah yang nganggur, ponakannya yang nganggur, ikut bantu jaga. Sebelumnya kerja, ya dia tetap bekerja, tapi bekerja keluarga tak dibayar jumlahnya menaik. Dari ini 2021 belum terjadi pemulihan. Nah, terkait dengan itu pula dengan tadi pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhan ekonomi, lalu ketenagakerjaan, akibatnya adalah pada penduduk miskin. Data-data penduduk miskin memang turun sedikit di Maret 2021, data September belum keluar ya. Tetapi penurunannya sangat tidak signifikan, naik sekitar hampir 3 juta orang, kurang sedikit akibat pandemi, hanya turun kurang dari 10.000, kurang dari 10.000 dari September ke Maret. Jadi nggak banyak penurunannya. Nah, pada saat yang bersamaan BPS biasanya mempublikasikan data tentang miskin, tetapi tidak di bawah garis, tetapi sedikit di atas garis yang disebut hampir miskin. Di atasnya lagi sedikit disebut rentan miskin. Jadi sebenarnya miskin, tapi nggak masuk kategori miskin yang lazim. Tapi itu dari BPS. Sekarang data itu tidak dikeluarkan. Yang ada data sebelum pandemi 2019, itu jumlahnya 92 juta orang. Saya khawatir data itu sebenarnya di 2020 melonjak menjadi 100 dan belum tentu membaik di 2021. Jadi banyak orang yang tidak jatuh miskin, tapi mendekati miskin akibat pandemi. Nah, ini untuk memperkuat kembali di atas tadi. Jadi untuk mengatakan pulih, ya masih berat berdasarkan angka-angka ini. Dari pertumbuhan, dari pengangguran, atau ketenagakerjaan, dari kemiskinan. Nah, begitu pula soal kredit perbankan. Jadi kalau ekonomi itu telah pulih atau setidak-tidaknya menuju pulih di 2021 dan akan lanjut di 2022, itu mestinya ditunjukkan oleh kredit bank yang melaju pesat. Mengapa? Karena disitulah dua sisi. Di satu sisi berarti ada permintaan sektor real, baik itu konsumsi maupun itu untuk produksi, modal kerja dan investasi, oleh konsumen, oleh masyarakat, oleh dunia usaha, kepada bank. Karena ada kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan modal kerja atau kebutuhan investasi. Di sisi lain, bank juga percaya, oh ini keadaan membaik, saya harus salurkan karena saya dapat untung dengan menyalurkan kredit. Nah, faktanya adalah selama 2021, kredit sampai bulan Mei itu masih kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Baru mulai dengan Juni sampai ke sini, data ini baru sampai September dan kelihatannya masih berlanjut, mulai terjadi geliat pertumbuhan. Tapi pertumbuhannya hanya 1% dibandingkan setahun sebelumnya. Jadi misalnya kondisi Agustus 2021 dibandingkan Agustus 2020 hanya tumbuh 1%. Di September naik ke 2%. Menurut saya sampai nanti Desember itu nggak akan bisa lebih dari 3%. Padahal tiap tahun biasanya kredit itu tumbuh di kisaran, dulu pernah rata-rata 2 digit di atas 10%. Tapi 2-3 tahun terakhir turun dari 9, 8, dan terakhir 6, berapa. Tetapi tetap toh terendah pun 6% lebih. Nah ini 3%. Artinya kalau dibalik seperti kayak PDB tadi cara membacanya, kredit yang ada di masyarakat, di sektor real, itu stagnan selama 1,5 tahun terakhir ini. Bahkan sempat turun kan sampai Mei tadi. Nah, artinya dari sisi permintaan itu tidak cukup besar bahwa dunia usaha maupun masyarakat untuk memperoleh kredit. Di sisi lain, bank prudent, konservatif untuk tidak memberikan saluran. Maka akibatnya apa yang disebut dengan loan to deposit ratio. Kenapa? Juga turun. Jadi karena kreditnya tertahan. Sementara cukup menarik, duit masyarakat yang ditaruh di bank tetap menanjak. Nah, ini kan jadi bingung nih. Masa keadaannya buruk, tidak pulih, tapi duit kok banyak masuk? Nanti dulu. Kita nanti bisa memeriksa ke data yang lebih rinci. Siapa yang simpanannya meningkat? Simpanan itu bisa tabungan, bisa deposito, bisa giro. Siapa yang meningkat? Nah, kita bisa lihat ternyata yang meningkat terutama adalah tabungan di atas 1 miliar, yang 1 miliar sampai 2 miliar, yang 2 sampai 5 dan di atas 5 miliar terutama. Sementara tabungan yang di bawah 100 juta terutama, tabungan dan deposito tapi umumnya tabungan ya, itu stuck.
Jadi memang duit di bank bertambah akibat sebutlah orang-orang yang kaya dan sangat kaya itu menambah simpanannya. Ini menarik. Mungkin dia menambah bisa terbaca lain. Dia menarik atau tidak lagi mengeluarkan duitnya untuk sektor-sektor tertentu dia berinvestasi, dia taruh di bank. Lebih liquid. Artinya ini juga tidak pertanda baik. Pertanda dia juga tidak mau banyak melakukan spekulasi di sektor real. Akibatnya dana di bank ada, bertambah. Tapi bank takut menyalurkannya dalam bentuk kredit. Akibatnya loan to deposit ratio itu tetap turun. Tidak pulih sama sekali di tahun 2021. Dan ini terendah selama belasan tahun terakhir. Di angka 78,93%. Ini bisa berlanjut di 2022, kalaupun membaik paling-paling ke 80%. Jauh di lintasan normalnya yang 92 sampai 95%. Di lintasan normalnya ya. Maka bank terlepas dari pers release-nya, narasi pejabatnya, dan seterusnya, atau Bank OJK dan Bank Indonesia sendiri, sebetulnya bank tidak memberikan warning secara angka statistik bahwa ekonomi telah pulih. Malah mereka ingin mengatakan yang tidak terucap, bahwa ini kami masih sangat berhati-hati. Nah, gitu ya. Memang ada survei-survei yang dari Bank Indonesia yang belakangan ini menunjukkan permintaan terhadap kredit yang menguat. Betul itu. Jadi banyak pihak yang sudah mulai mengajukan kredit, tapi bank masih kita mau lihat nanti bagaimana keputusannya atas permintaan itu. Dan permintaan itu sendiri juga masih lebih banyak kepada kredit modal kerja misalnya. Artinya mereka juga dunia usaha belum berani melakukan investasi-investasi yang berisiko tinggi. Kalau normalnya kan begitu. Kredit konsumsi ya begitulah konsumsi selama masih ditopang oleh mereka-mereka yang mungkin berpenghasilan relatif tetap, entah pegawai dan sebagainya, mungkin dia masih bisa tertahan. Nah, di antara soal kredit yang mencerminkan kondisi real perekonomian ini, yang juga memberikan warning kurang baik adalah kredit UMKM. Jadi ini unik ya, usaha mikro kecil menengah ini mendapatkan narasi kebijakan yang luar biasa. Dia akan didukung, diprioritaskan, dipercepat pulihnya, dan seterusnya lah. Tidak hanya dari pemerintah, dari Bank Indonesia, dari OJK, dan lebih penting lagi dari beberapa narasi pihak bisnis perbankan sendiri. Ada apa ya, tanda petik, ada iklan-iklan yang menunjukkan mereka perhatian dan seterusnya. Tetapi statistik keseluruhannya, kita belajar ekonomi kan nggak baca iklan, nggak hanya mendengarkan pidato direktur bank atau gubernur Bank Indonesia. Kalau sebagai belajar ekonomi, kita juga lihat statistik. Statistiknya tidak menunjang narasi tersebut. Kredit UMKM stagnan, dan khusus kredit usaha mikro turun. Tidak hanya nilainya yang turun, jumlah penerimanya juga turun. Nah, bukan soal keadilan ini ya, bank ya suka-suka dia lah, orang bank kok. Tapi soal keadilannya ada di KUR ketika pemerintah melakukan subsidi melalui KUR. Loh, sudah disubsidi, meskipun alasannya bank yang disubsidi kan nasabahnya, bukan banknya. Bank ini kan perantara saja. It's okay, tetapi kan berarti ada duit APBN yang dikeluarkan. Loh, bank kok kenapa tidak berhasil meningkatkan ketika ada alokasi subsidi itu? Nah, ternyata nanti dari berbagai kajian, ya bank kemudian banyak melakukan pemindahan dari sebelumnya tidak lewat KUR menjadi KUR. Susah dibuktikan secara hukum, tapi buat orang yang meneliti di lapangan ya terjadi. Kalau enggak ya bertambah dong ini. Nah, ini bukan soal keadilan saja, tetapi adalah soal UMKM inilah sebetulnya yang paling cepat bisa pulih karena keluasannya, karena skalanya. Jadi orang itu kan lebih dibandingkan korporasi, dia barat mesin kan perlu dipanasi dulu, perlu mengembalikan kapasitas produksi, perlu memperbaiki pasaran-pasaran yang sempat sedikit tersendat di era resesi pandemi. Tetapi buat UMKM mestinya kan geliatnya bisa lebih cepat. Tetapi justru mereka mengakses kredit terhati-hati, dan bank juga hati-hati untuk memberikan kepada mereka. Kenapa bank berhati-hati? Karena ternyata tidak seperti dulu-dulunya. UMKM ini kredit macetnya juga meningkat. Ini fenomena baru ya. Kenapa saya sedikit memberi warning belum pulih dan agak rawan di 2022. UMKM ini memiliki gejala baru di tahun 98, 99 di lampau. Itu dia NPL-nya bisa ditekan ya. Karena meskipun ada krisis umum, dia cukup bagus di situ. Tapi sekarang ini si UMKM juga ikut terkena dalam kredit macetnya. Nanti itu bisa kajian tersendiri. Begitu dari sisi kredit.
Indikator lain tentang apakah telah pulih, yang lalu saya simpulkan belum pulih, dan saya masih khawatir 2022 juga masih belum pulih, adalah yang disebut dengan indeks penjualan real tadi kan. Saya ambilkan saja contoh yang terkait dengan kelompok sandang. Jadi Bank Indonesia itu punya survei penjualan real yang hasil surveinya disebut IPR, indeks penjualan real. Di sana ada informasi, banyak informasi ya. Salah satu informasinya adalah indeks penjualan real berdasarkan 7 kelompok barang dan jasa. Di antara 7 kelompok barang jasa itu ada sub kelompok sandang. Jadi sub saja sebenarnya, tapi karena dia urgent, disendirikan oleh Bank Indonesia sebagai ditayangkan gitu loh hasilnya, angkanya. Nah, dan kenapa? Karena sandang ini memiliki kelulusan di mana masyarakat, konsumen itu bisa menaikkan dan menurunkan pembeliannya sesuai dengan pendapatannya tanpa mengganggu, ibaratnya itu tidak soal mati hidup dia lah. Jadi dia lebih elastisitas permintaan dan penawarannya itu. Nah, apa yang terjadi? Pandemi itu benar-benar memerosotkan dia luar biasa ya. Jadi untuk gambaran saja, pada bulan Mei 2019 itu indeks IPR sandang itu 241 ya, 240,6. Apa artinya? Karena indeks ini tahun dasarnya Januari 2010. Jadi pada Januari 2010 itu indeksnya 100. Ketika dia disebut 241 di Mei 2019 itu artinya penjualan di Mei 2019 itu 2,4 kali lipat atau 240% dibandingkan Januari 2010. Nah, memang di Desember 2019 sedikit karena seasonal, karena faktor musim, itu turun menjadi 189. Itu artinya apa? Penjualan di Desember 2019 sebelum pandemi itu masih hampir 2 kali lipat dibandingkan Januari 2010. Nah, dengan adanya pandemi langsung merosot itu. Bulan April 2020 indeksnya tinggal 51,8. Jadi penjualan sandang di April 2020 terdampak pandemi itu hanya sekitar 50% dari penjualan sandang di tahun Januari 2010. Bayangkan. Dan apa yang terjadi di sepanjang 2021? Ya belum balik. Ada sempat naik ke angka 80-an, tapi hanya sempat waktu hari raya kemarin di 80. Biasanya hari raya 200-an di tahun-tahun sebelumnya. Dan bulan September tadi data terkininya 57. Nah, mungkin sampai akhir tahun nanti ya di kisaran 60, 62. Jadi kita harus membayangkan penjualan real kita itu lebih rendah dibandingkan Januari 2010 untuk sandang. Artinya ekonomi belum bisa dikatakan pulih. Faktor keenam, indikator keenam yang ingin saya ulas adalah soal perdagangan internasional. Nah, tapi kita lebih luas. Kalau disebut neraca perdagangan itu biasanya hanya ekspor impor barang. Kalau kita bicara transaksi berjalan, itu kita bicara tentang ekspor barang dan jasa. Barang dan jasa termasuk jasa atas modal. Jasa atas modal itu maksudnya keuntungan maupun bunga, ya bersifat bolak-balik, bersifat ada kita membayar kepada jasa asing dan ada asing membayar kepada jasa modal Indonesia yang di luar negeri, seperti ekspor impor juga. Jadi ekspor impor barang, ekspor impor jasa, lalu juga bayar-membayar soal jasa modal, dan nanti ada soal remitansi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan sebaliknya remitansi tenaga kerja asing di Indonesia. Nah, intinya itu ekspor impor barang dan jasa secara luas disebut transaksi berjalan. Ini betul-betul luar biasa ya, membaik ketika pandemi. Jadi biasanya kita sempat defisit yang cukup besar, di tahun 2020 blessing. Kita defisitnya masih defisit, artinya kita masih banyak membayar dibandingkan menerima, itu turun. Tetapi setelah diselidiki itu lebih karena memang melemahnya impor. Melemahnya impor barang berdampak kepada melemahnya impor jasa, terutama jasa pengangkutan. Lalu juga terkait dengan transportasi orang dan sebagainya akibat pandemi yang turun. Nah, seiring dengan dugaan ekonomi yang pulih, dan memang sedikit pulih dalam arti membaik, bukan pulih sebenarnya. Dalam konteks ini bolehlah pulih ya. Khusus transaksi berjalan itu tidak separah data-data sebelumnya tadi.
Nah, IMF itu membuat proyeksi hingga tahun 2026 nanti transaksi berjalan Indonesia itu akan kembali defisit yang lebar karena pertumbuhan ekonomi mulai membaik tadi meskipun belum sampai lintasannya. Ini kan jadi dilema. Kalau pertumbuhan ekonominya membaik dan lain sebagainya, transaksi berjalan defisitnya melebar. Nah, ini pakai tanda tanya ya bahwa soal transaksi berjalan ini cukup unik dalam kasus ekonomi Indonesia. Strukturnya sedikit rawan atau setidak-tidaknya saat ini aman dan beberapa tahun terakhir masih aman, tetapi ke depan harus diperhitungkan ini menjadi variabel risiko yang makin lama makin perlu dipertimbangkan oleh otoritas ekonomi. Intinya dari sisi ini ya tetap risikonya tinggi, cuma memang lebih baik dari indikator yang saya sebut sebelumnya tadi. Lalu yang berikutnya lagi terkait dengan asing, ini menarik ya. Kita sudah ada ada undang-undang cipta kerja dan lain sebagainya lah, belum lagi orasi-orasi di mana kita berharap arus investasi asing ke Indonesia itu makin kuat. Nah, tetapi faktanya tetap terjadi fluktuasi. Dan ketika pandemi, arus yang masuk itu menurun nilainya. Memang tidak khas Indonesia saja ya, di banyak negara begitu. Nah, jadi arus investasi asing yang masuk ke Indonesia itu waktu 2020 menurun, sedikit membaik di 2021. Tetapi nampaknya tidak akan kembali ke nilai 2019. Hingga akhir September itu sudah terlihat, ditambah lagi 3 bulan nanti, itu tidak akan kembali ke 2019. Jadi belum sepenuhnya pulih. Nah, satu hal yang perlu dicatat, pada saat bersamaan kita kan sudah harus membayar keuntungan atas modal asing yang sudah ada di Indonesia. Sudah bertahun-tahun dia ada di Indonesia kan, ada yang lama, ada yang baru, ada yang tengah-tengah. Lalu juga harus bayar bunga karena modal asing itu ada yang bersifat utang, yang bunganya harus juga tetap dibayar. Maka sekalipun pandemi, jumlah pembayaran imbal jasa modal asing, keuntungan dan bunga itu hanya turun sedikit. Dan pada tahun 2021 ini hingga triwulan 3 dan 6 kita bisa perhitungkan untuk akhir tahun, itu akan kembali ke tingkat semula 2019. Maka sebenarnya kalau secara neto itu antara ada duit masuk sebagai investasi baru dengan kita bayar atas keuntungan dan bunga di masa lampau, itu sebetulnya sedikit sekali duit yang masuk ke Indonesia itu. Karena kita terlanjur dibebani oleh beban banyaknya perusahaan asing di Indonesia dan juga beban bayar bunga utang. Sehingga mungkin ke depan ya kita nyari modal asing masuk ya untuk membayar kewajiban sebenarnya. Tentu ini dalam konteks negara ya, bukan pemerintah. Kita tidak menaruh di urusan pemerintah saja. Nah, kalau perekonomian sudah dalam kondisi demikian, maka untuk disebut pulih, jadi ibarat tadi sakit, bayi untuk perlu pulih itu banyak aspek. Nah, di aspek-aspek seperti ini penunjangnya kurang kuat. Sehingga saya termasuk orang yang masih khawatir 2022 belum akan pulih. Nah, semacam itu ya. Kemudian dari konteks keseluruhannya, kita melihat bahwa pemerintah ini mulai kurang berdaya, tidak cukup kuat. Ya, kalau saya sedikit agak keras mengkritik itu nafsu besar tenaga kurang. Pengen pemerintah akan mendorong ini, akan memberikan ini, akan menjadi bumper, counter cycle dan sebagainya. Tapi pemerintah sebelum pandemi pun adalah memiliki keuangan yang pas-pasan lah antara belanja, penerimaan, utangnya. Oh, dia susah kok sudah. Sebelum pandemi sudah sudah susah. Ketika ke pandemi, swasta merosot, masyarakat merosot, pemerintah diharapkan menjadi pahlawan lah tanda petik ya, menjadi penolong. Ya, yang menolongi sendiri juga susah. Jadi tetap pemerintah saya akui sudah berusaha dengan meningkatkan belanjanya dan sebagainya. Tapi nanti dulu. Dengan demikian, kalau orang susah kondisinya, membantu orang lain yang susah, itu mungkin ya baik lah ya, biar. Tetapi dalam konteks negara harus dipikirkan, apakah model-model pengelolaan keuangan pemerintah ini justru tidak malah memberatkan di kemudian hari. Karena usaha-usaha membantunya tidak dengan perhitungan yang benar. Belum kita menambahkan faktor korupsi, faktor belanja yang tidak tepat, perhitungan belanja yang kurang efektif. Bantu kok jalan, bantu kok bandara,
Bantu kok ini itu senjata misalnya. Kenapa membantu bukan ini kurang lebih begitulah, kan bisa dianalisis. Dari sisi itu maka APBN itu masih akan sangat kesulitan di 2022. Saya apresiasi ya di beberapa bulan terakhir ini sudah ada perbaikan pemerintah untuk ngerem belanja dan sebagainya. Ya, jadi ada baiknya juga orang-orang kritik soal utang itu, bagaimanapun pemerintah nampaknya juga mulai perhitungan. Membaiklah di 3 bulan ini. Jadi mungkin prediksi saya tentang utang yang sampai 7.000 lebih di tahun 2021 kelihatannya keliru jadinya. Jadinya mungkin hanya 6.900 atau 7.000 kurang. Tapi ini keliru yang baik, karena sudah saya katakan kalau saya meramal yang buruk itu dengan maksud peringatan, kalau bisa tidak begitu kan lebih baik. Tetapi berapa kemungkinannya di 2022. Nah, jurus-jurus yang dilakukan beberapa bulan terakhir ini. Belum lagi kita di detailnya nanti masalah yang direm belanja apa. Jangan-jangan direm yang malah yang penting. Yang kita minta direm malah nggak direm. Misal begitu, tentu diskusi yang berbeda. Saya menyimpulkan APBN dan fiskal pemerintah masih dikelola dengan sangat berat gitu ya, dan sulit untuk diharapkan menjadi penolong keadaan sulit yang seperti saya katakan di atas. Karena pemerintah pertama-tama harus menolongi dirinya sendiri dulu. Nah, terakhir di situasi yang demikian, masa saya tidak memberikan berita yang sama sekali baik ya? Ya ada beberapa berita baik, tapi sekali lagi itu bukan tugas saya. Biar tugas pemerintah, tugas ekonom pemerintah untuk menjelaskan hal-hal baik. Jadi saya ingin katakan bukan nggak ada sisi-sisi optimis, sisi-sisi baik ada, tapi bukan bagian saya. Jadi silakan saja kawan-kawan mencari informasi-informasi yang menguatkan. Saya masih tambahi lagi yang mengapa saya masih menilai belum pulih, yaitu faktor risiko. Jadi tadi kan kondisi 2021, lalu kemungkinan 2022. Saya tambahkan faktor risiko yang paling meningkat. Jadi risiko itu tidak pasti terjadi ya, tetapi ibaratnya tadi kalau kita di pinggir jurang gitu, kalau kita makin dekat ke pinggir jurang itu namanya risikonya meningkat, bukan berarti dia pasti jatuh. Sama lah dengan kalau Anda di stasiun itu kan ada garis kuning itu. Kalau Anda lewat garis kuning itu bukan berarti Anda pasti tertabrak kereta, tapi kan menjadi mendekat dengan jalur kereta, dan sana lagi Anda bisa tertabrak betulan. Nah, dari sisi ini kita mulai berpikir bahwa kondisi terkini dari keuangan, industri keuangan terutama, tadi bank, lalu keuangan fiskal pemerintah, dan juga tadi kita sedikit-sedikit sebut Bank Indonesia, itu kira-kira proses pulihnya itu seperti apa nanti kalau berjalan. Nah, risiko muncul karena duit kemudian nampaknya berputar-putar di lapis tertentu. Sulit ke sektor real diindikasikan tadi oleh data kredit, diindikasikan oleh kredit mikro, diindikasikan oleh penjualan real tadi, diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi yang hanya lebih banyak di sektor-sektor padat modal, bukan yang di padat karya. Maka ini menunjukkan ada satu aspek yang terselubung di mana uang beredar itu dilapis, ya sebutlah dilapis atas ya, lapisan ozon di langit lah. Mengapa? Buktinya adalah ini. Salah satunya adalah kepemilikan Bank Indonesia dan Bank Umum atas SBN. Jadi pemerintah butuh dana nih, berutang jual SBN. Yang menyerap atau yang membelinya mayoritas adalah 1 Bank Indonesia, 2 Bank Umum. Jadi Bank Umum tadi dapat duit dari masyarakat, dia sedikit konservatif untuk menyalurkan ke real, maka duit lebihnya itu diapakan dia? Dibelikan ke SBN. Gitu ya. Nah, kalau begitu ya aman, Bang. Pemerintah juga aman, dapat duit kan, masih bisa jalan APBN kita sampai sekarang. Tetapi mari kita berpikir ke depan, ke 2022, 2023, bagaimana kalau ekonomi pulih atau menunjukkan tanda-tanda pulih dan harus didorong untuk menjadi lebih pulih. Bank kan harus lebih meliquidkan, tadi itu liquid sudah SBN itu, tapi harus lebih liquid dong. Dia harus cairkan biar bisa disalurkan ke kredit. Nah, pasar tidak menyerap karena yang beli juga selama ini bank paling banyak. Bank Indonesia diminta beli, ya kita belum tahu kebijakannya bagaimana, karena bisa saja Bank Indonesia merasa, saya juga udah punya banyak, kenapa saya harus membeli punya bank dalam jumlah yang besar. Nah, maka akan ada kesulitan untuk mengalirkan uang ke sektor real. Nah, di sisi lain,
perilaku asing itu menarik. Jadi pemerintah banyak mengeluarkan surat berharga domestik, tetapi asing tidak beli. Jadi asing itu ya beli, tapi ada yang dia jual. Jadi secara megangnya itu berkurang. Jadi surat berharga negara berdenominasi rupiah domestik ya, yang dipegang asing selama pandemi itu lebih rendah dibandingkan akhir 2019. Jadi dia memang tetap jual beli, tapi netonya lebih banyak menjualnya, meskipun sedikit. Apa artinya? Artinya dia masih khawatir memegang SBN baru. Padahal SBN-nya meningkat pesat. Terpaksa yang ambil, bukan terpaksa ya, kemudian yang ambil adalah Bank Indonesia dan bank. Memang ada peningkatan di asuransi, ada peningkatan di dana pensiun, ada peningkatan di ibu rumah tangga lah. Tetapi peningkatan ketiga pelaku yang lain ini tentu tidak cukup besar. Yang besar adalah peningkatannya besar, tapi jumlahnya kan tidak besar karena dia ada kapasitasnya. Sementara yang kapasitasnya besar adalah Bank Indonesia dan bank. Nah, si asing malah berkurang. Begitu ya. Nah, kemudian indikasi lain yang juga menunjukkan risiko, asing ini pelan-pelan menukar, mengexchange bahwa dia mulai mengurangi kepemilikannya atas surat berharga yang lebih dari 10 tahun. Artinya dia sedikit mengurangi kepercayaan atas kelanjutan yang jangka panjang. Dia tukar dengan yang jangka menengah dan rendah. Kalau bicaranya agak negatif ya, berarti faktor risiko di jangka panjang negeri ini kan meningkat. Nah, tentu saya tidak berharap ini benar akan menjadi pertanda sangat buruk. Belum sangat buruk ya, tetapi tidak ada salahnya saya sebagai pelajar ekonomi mengingatkan pemerintah. Narasi tentang ekonomi sudah pulih 2021 jelas tidak benar. Membaik selama beberapa bulan terakhir itu benar. Jadi ada tanda-tanda perbaikan di 2-3 bulan terakhir, tapi belum pulih. Dan belum akan pulih sampai akhir Desember. Nah, saya masuk satu step. Saya memprediksi 2022 juga belum pulih. Atas dasar apa? Bahkan atas dasar prediksi pemerintah sendiri. Jadi kalau benar target pemerintah terhadap PDB dan lain-lain itu artinya pemerintah mengakui belum betul-betul pulih. Proyeksi IMF itu kalau benar terwujud ya belum pulih namanya. Membaik tapi belum pulih. Nah, ditambah faktor risiko tadi. Ya wajar belum bisa pulih karena risikonya ya bagaimana mengatur arus uang, bagaimana mendorong perekonomian agar yang tumbuh adalah sektor-sektor yang lebih luas, tidak sekedar infocom, kesehatan, jasa keuangan, dan seperti itu saja. Industri juga bukan industri farmasi dan kimia saja, tapi industri-industri yang lebih berbasis banyak. Hanya memang ada beberapa faktor yang sedikit masih tidak tahu kita akibatnya apa. Satu, misalnya soal harga komoditas yang di satu sisi menguntungkan penerimaan negara, di sisi lain nanti mendorong inflasi pada cost fast inflation, artinya biaya produksi meningkat, lalu kemudian kita juga masih belum tahu persis tapering off itu dampaknya seperti apa. Sejauh ini warning kurang baik ya dengan tapering off. Maka tadi kita bicara si modal asing yang masuk itu kemungkinan lebih tersendat atau ada potensi untuk sebagian keluar. Begitu juga porsi asing atas SBN domestik ini juga berat. Nah, semacam itu ya. Dan kita mulai harus hati-hati, jangan terlalu menghibur diri bahwa asing masih ada, tetapi asing mulai wait and see dan mulai menukarkan beberapa SBN yang bertenor panjang dia kepada yang menengah. Mudah-mudahan penyampaian saya yang bernuansa mengingatkan dan sebutlah meramal buruk ini tidak terwujud. Dengan cara apa? Dengan cara otoritas ekonomi mengatasi tadi beberapa faktor tadi. Harus dicarikan cara bagaimana soal SBN, harus dicarikan cara bagaimana real bisa turun ke sektor yang lebih real, harus ada tindakan-tindakan yang lebih konkret di level pemerintah pusat, pemerintah daerah agar tadi produk domestik bruto sektoral yang terkait orang banyak, terkait kewilayahan itu lebih kuat. Dan yang penting lagi terakhir, saya masih tetap mengkritik belanja negara itu belum efisien dan efektif, yang harusnya bisa mengarah langsung kepada peningkatan daya beli rakyat, kepada lapis terbawah, bukan kepada jalan, bandara, pelabuhan, senjata, dan semacam itu yang masih bisa ditunda.
Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.